Oke. Jadi misalnya ukuran jenazah ini anak kecil ukurannya 1,40 meter. 1,40 meter, maka kain yang harus kita siapkan per lembarnya, tambahi 30 cm bawah, tambahi 30 cm atas. Kenapa harus ditambahi, Pak? Karena kalau nanti pas-pasan kayak mana ngikatnya? Nah, jadi memang ditambahi minimal 30 bawah, 30 atas. Yang 3 biji itu? Enggak, semuanya, Ustaz. Bukan yang 3 dasar kan? 5 ya semuanya. Nah, jadi kita ukur dulu, ini panjang jenazah 140. Berarti tambahi 30 atas, 170, 30 bawah, 2 meter. Berarti kita perlu 1 lembar 5 meter, 1 lembar 2 meter. Kita perlu berapa lembar tadi, Bu? 5 lembar, berarti 5 kali 2, 10 meter. Beli kain 10 meter. Lebarnya berapa? Lebarnya semuanya sama kayak 120. 20. Iya. Ada 120, ada 150, cuman yang normal 120. Nah, ini lebarnya ini. Ini kain yang 10 meter. Nah. Ini belum saya potong. Ya, ini 120 kan ya? Ini bidangnya 120. 120 ya. Ya. Kemarin 2 meter ya? Ya. 2 meter ya? Enggak, ya kita ambil 2 meter. Ini kan 10 meter. Berarti 2 meter kita potong 2 meter 2 meter. Kita potong 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, dapatlah kita 5 bagian. Nah, berarti kalau dia tingginya dewasa 1,60 meter, berarti kita nggak bisa 10 meter. Kalau 1,60 meter, tambahi 30 atas, 190, bawah 230, berarti 2,20 meter. Kali 5. 10 meter nggak cukup? 11 meter. Nah, tapi kalau emang nanti cuma ada 10 meter, muat juga. Muat juga. Kalau cuma ada 9 meter, bisa juga. Bisa. Ini kan normalnya, dari tengah sulit. Jadi, pastikan dulu berapa panjang jenazah, tambahi 30 atas, tambahi 30 bawah. Nah, itu dia ukurannya. Kalau udah dapat 10 meter, barulah kita bagi 5. Masing-masing 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Dapatlah kita kain 2 meter, 5 bagian. Ya kan, Pak? Nah, 5 bagian yang 2 meter ini, ya kan, kita ambil 3 bagian, 1, 2, 3. Ini nggak perlu dipotong. Ada. Kain dasar. Nah, ini ada 3 kain dasar. Kain dasar, panjangnya sama semua. Bawah kan? Bawah. Tengah dulu. Bawah dulu kan? Penting bawah, Ustaz. Mau kanan, mau kiri. Oke. Yang penting kita ada 3 lembar kain. Nah, ini samping sebelah sana, Ustaz. Di samping kanan atau samping kiri. Berarti yang satu lagi tengah kan? Ya. Nah, Bapak Ibu, kain nomor 2 ini kunci untuk apa? Untuk ngukur jenazah. Kalau sebenarnya jenazahnya kurus, ini nggak harus ke sana. Tumpuk aja di sini. Nah, cuman kalau jenazahnya agak besar, inilah yang ngatur. Geser lagi. Geser lagi. Geser lagi. Ah. Maka tadi saya bilang, kalau kainnya kurang, sebenarnya bisa diakali. Nah, jadi ini yang untuk ngukur kelebaran. Kalau ini kan kecil. Sebenarnya ini pun nggak harus dia jauh gini. Rata gini 1 aja, ditimpa 3. Maka saya bilang, kalau emang dia kecil, nggak perlu 3 lapis di bawah. 1 lapis pun boleh. Cuman kalau dia agak besar, berarti ini agak digeser dikit. Agak digeser dikit. Agak digeser dikit. Gitulah kira-kira. Nah, kain nomor 2 ini nanti yang mengatur kira-kira posisinya di mana. Oh, dia Pak. Ya, kalau besar berarti agak geser apa, Pak? Ah, tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis, geser sedikit apa? Terus ditaruh di mana dia apanya? Belum, kan ada 3. 1 lagi di tengah. Di tengah ini nanti posisi jenazah. Jadi kain nomor 1, nomor 2 nggak bakal tergeser. Oke. Disinilah jenazah nanti ya. Ya. Oke. Berarti dia bukan ditipu semua, Ustaz? Sama kan? Enggak. Ini sama laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ya. Mau dekat dulu Pak, Bu. Iya. Normal. Normal. Iya. Jumbo ini jumbo. Tapi yang rusak itu berarti Iya, kalau agak kurus geser dikit. Iya, yang jumbo lah. Karena habis dia kan. Kalau dia masalah kecil kali tadi, ini kan segini nih. Ntar. Ini kalau 1 pun cukup nggak kira-kira? Enggak. Kalau 1, Oh, cukup. 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 Hah? Kalau 1 cukup. Cukup.
Langsung tumpuk 3. Kalau emang kain sudah kita siapkan misalnya 5 lembar. Cuman kalau kainnya cuman ada 4 lembar, ya udah berarti dasarnya 2 aja. Jadi kain dasar yang bisa digeser-geser nanti. Ini kan 1 cukup. Kalau 1 cukup, yang ngapain lagi pakai yang 2 dasar ini? Berarti 3 lembar kain sudah cukup untuk 1 jenazah. 1 untuk dasar, 1 nanti untuk baju, 1 untuk pempesnya atau untuk sarungnya. Berarti intinya kan 1 ini. Ya. Cuma karena badan beda-beda, dibantulah dengan 2. Ya. Terus pun sebenarnya kenapa dia harus double, harus sampai 2-3 lapis? Untuk menjaga-jaga aja. Menjaga-jaga entah ada yang keluar cairan dari si jenazah, walaupun dari tutup. Ya kan? Kalau jaga-jaga ini kan tembus dia kena ke kapasnya. Tembus lagi kena ke lapis 1. Jadi lapis bawahnya masih aman. Tapi emang yang normalnya, yang biasanya itu kain dasar 3 lembar. Ini yang paling dasar. Nah, geser dulu Pak. Kemarin Ustaz ini? Ya. Kemarin, ini apa lagi ya? Ada celana lagi ya? Ada. Jadi kan kainnya udah berapa dipakai nih Pak Bu? 3. Ada berapa lagi? 2. 1 kain itu namanya gamis. Gamis itu baju. Perempuan, Ustaz. Laki-laki perempuan sama. Ya. Jadi kain lembar keempat itu namanya gamis. Gamis itu sama juga ukurannya segini. Kalau nggak ada lebih kecil pun nggak apa-apa, hanya untuk nutupi badan aja, tapi tengahnya dibolongin. Oh, dia harus setengah ya? Nah, setengah. Kalaupun dia nggak setengah, bagian depannya lebih panjang daripada belakang. Depan ya? Ya, di depan. Kenapa ini harus ada gamisnya? Inilah makanya saya bilang ketika jenazah habis dimandikan, ditaruh ke tempat kain kafan, nggak harus dikelilingi pakai kain-kain. Pasang dulu gamisnya, kan udah tutup semua uratnya. Nah, jadi gamis. Model gamis itu berarti tengahnya yang dibolongin. Letter Y gini. Ada Bapak Ibu, ini emang dia langsung bolong. Nggak ada yang kelewar-kelewar gini. Ya, langsung dipotong dia, berarti ada sisanya. Nah, saya menghindari ada sisa kain. Makanya dia cuma dibolongnya dari tengahnya. Kenapa? Khawatir kalau ada sisa kainnya, nanti ada yang manfaatkan. Iya, ada yang manfaatkan. Bentar, Ustaz. Ini tali 5 dari mana diambil? Tali 5, dari ujung Ustaz, sebenarnya nanti. Sebelum ini kan Ya. letakkan tali dulu kan? Ya, kalau kita beli perlengkapan kan talinya dari sendiri. Kalau emang dari sini, berarti kita ambil ke talinya dari ujung. Oh, ini. Mana dia? Kalau ngambil tali itu kan gampang dia Bapak Ibu. Kita ambil ujungnya saja, koyak sedikit. Banyak kain gak enak kan, tinggal tarik. Nah, tali kan kita butuh yang biasanya normal ada 5. Ada 5. Sini ada. Ada? Enggak, tali itu enggak, emang tali di akhir. Iya. Jadi setelah kita susun, nah ini dia. Tadi kan saya bilang jenazah masih disemayamkan. Dah, belum masuk jenazah ini Ustaz. Ya kan? Kita susun dulu kain kapan ya. Setelah kain kapan tersusun, baru kita nyiapkan pemandian jenazah. Nah, jadi gini dulu. Tali pengikat kan Nanti saat setelah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kan nggak semua rumah besar. Ya kan? Kadang-kadang teras rumah kita di sini apa? Ruang tamu di sini. Di sini orang mau ziarah, sini kita mau kafankan. Mana bisa? Jadi nyusun kafannya jangan di rumah duka. Samping rumah tetangga. Atau di masjid kita urus. Atau di rumah Bilal. Ustaz, ada yang meninggal. Di mana posisinya? Di jalan sini. Ya udah, saya siapkan kain kafannya di rumah saya. Jadi saya bawa tuh ke tempat. Tapi kalau di sini, praktek. Jadi di sini prakteknya tetap di rumah duka. Tapi Cuma nanti yang di dalam itu keluar. ya, berarti kan kita harus menggeser di luar, yang di dalam. Kita bisa tanpa harus menggeser orang yang di dalam kan. Jadi siapkan dulu kain kafannya 1, 2, 3. Kita susun dulu Ustaz ya. Baru kan kita perlu gamis. Nah, dari 1, 2, 3 kemudian nanti ada sisa kapas. Nah, kan kapasnya kayak gini Ustaz. Ya kan? Kapasnya kayak gini, dia kapasnya bukan kapas untuk orang luka, kapasnya kayak model kain. Yang dia memanjang. Kalau luka itu kan bisa disaput-saput.
Kapas jenazah emang namanya. Nah, ada yang panjang. Nah, ini lebar ini. Ini dia lebar. Kapas ini Bapak Ibu bisa kita ambil untuk bantal. Bantal jenazah. Kenapa harus perlu bantal? Untuk biar tahu di mana posisi kepalanya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu kalau dia rajin, kapas ini dibuat dia bentuknya kayak gini, dalamnya diisi pakai daun pandan, daun mawar untuk bantal aja. Kalau nggak gini pun nggak apa-apa. Nah, kalau saya biasanya buat bantalnya, kalau ibu-ibu di sana nggak ada nyiapin daun, kalau ada daun biasanya di dalam bantal ini saya kasih daun Sat. Biar Di dalam kapan? dalam ya. Nah, kalau nggak ada berarti kapasnya aja saya ambil satu bagian, saya gulung, masukkan ke dalam kain. Apakah emang itu kain kafan atau ini kan sebenarnya kain ini sarung untuk mandikan jenazah. Sarung tangan untuk mandikan jenazah, itu kita jadikan bantalnya. Nah, bantalnya untuk meletakkan posisi di mana kira-kira kepala jenazah. Di mana kira-kira Pak posisinya? Enggak Pak, agak bawah dia Pak. Ya, kan ini 1, 2, 3 Bu ya kan? 3 lembar. Kemudian taruh dulu bantalnya biar tahu di mana posisi kepalanya. Udah. Kalau udah bantalnya, barulah kita taruh gamis. Nah, gamis ini Bu yang agak repot taruhnya. Kenapa? Karena kan, nah, kalau dia normal kan dipasang kayak gini. Berarti bagian ini harus di belakang lah. Harus dia di belakang sana. Begitu jenazah diletakkan, baru tinggal balik. Berarti Pak ini posisinya, kan gini, berarti ini posisinya di belakang. Balik dia. Berarti posisi gamisnya di belakang. Ya, yang pendek biar ditimpa di badannya. Yang pendek ditimpa di badannya. Ini sama laki-laki perempuan. Sama laki-laki perempuan. Ya. Nanti bedanya kalau dia laki-laki tangannya di atas gamis, kalau perempuan tangan dalam gamis. Ya. Jadi kain dasar 1, kain dasar 2, kain dasar 3. Kemudian taruh bantal untuk posisi leher, barulah kita letakkan gamis. Oke, berarti udah berapa lembar, Bu? 4. Tinggal 1 lembar. 1 lembar lagi ini kita bagi 3. 1 lembar kita bagi 3. 1/3 untuk kalau laki-laki dia jadi sorban, kalau perempuan dia jadi telekung. 1/3 lagi untuk cawat, cawat itu celana dalam. 1/3 lagi sarung. Ini cawat. Ini dia. Kan ada sisa 1 kain lagi, sisa 1 kain lagi saya bagi 3. Dibagi 3, yang 1/3 itu cawat, cawat tuh kayak gini. Dipotong kanan kirinya. Kayak apa namanya Bu, untuk anak kecil itu? Popok. Popok. Gini Pak modelnya. Ini namanya cawat. Talinya di bawah. Nanti untuk mengkafankan jenazah talinya di bawah. Kemudian dimasukkan dari tengahnya ini. Nah, baru diikat. Make cawat ini udah pasti nggak bisa rapi. Kenapa? Karena kaki jenazah udah kaku. Perlu pakai kapas lagi nggak? Perlu Pak. Atas bawah. Di dalam. Posisi di dalam sama depan. Posisinya pas di tengah di sini dia. Oh, gitu. Iya. Ini cawatnya Bu. Dah. Jadi kalau tadi yang lembar kelima kita bagi 3, pertama cawat modelnya gini. Ya kan? Ini kalau Ustaz Sani kapan ini? Waktu habis Nah, dimandikan atau di sini? semua kain kapan ini diletakkan di tempat mengkafankan jenazah kecuali cawat. Cawat dibawa kamar mandi. Nah, habis dia dimandikan, udah bersih, udah diudukkan, pakai anduk, taruh di sini kapas atau langsung di sini kapas, baru kita ikat. Kenapa? Biar dia habis mandi, ketika diangkat, kalaupun ada yang keluar, nyangkut di kapas. Nah, tapi kadang-kadang kamar mandi kita kan kecil, ya kan? Kalau emang nggak bisa dibawa kamar mandi, berarti tempat kain kafan lah, tempat mengkafankannya. Cuman memang diusahakan dia dipakai di tempat memandikan jenazah. Nah, jadi yang 1/3 cawat, ya, ini nggak usah dipasang Sat, nggak. Kemudian sarung, berarti sarung nggak perlu dipotong. 1/3 lagi ini sarung.
Berarti sarung posisinya nanti kan namanya sarung. Sinilah. Sarung berarti posisinya di antara perut sampai ini Sat. Ini kan kepalanya. Berarti perutnya sini. Berarti perutnya situ. Mana di atas itu? Ini kepala. Gamis itu kalau inilah kalau kita letakkan. Berarti nyusunnya dari yang pertama kali dipakai itu yang paling atas. Sarung dulu ya. Ya. Kalau maksudnya ini kan 1, 2, 3. Kemudian kayak ini kan berarti paling pertama dipakai. Cawat di kamar mandi. Yang terakhir dipakai berarti yang ini. Laki-laki sorban, perempuan jadi mukena. Nah, berarti kain dasar 1, 2, 3 udah, gamisnya sudah, sarungnya sudah, cawat bawa kamar mandi, sorban nanti. Ya kan? Berarti udah siapa nyusunnya ya? Perempuan mukena ya. Perempuan jadi mukena. Bentuknya di situ. Bedanya kalau dia mukena kadang-kadang dia dijahit, cuman kalaupun nggak dijahit cara pemakaiannya, kalau dia sorban berarti cukup nutupin saja, kayak sal biasa ya kan. Nah, biasa kita pasang dari bawah baru ke atas biasa. Ini tertutup, terbuka. Cuman kalau dia mukena, ibu, Pakai lobe lagi. nggak apa-apa. Ya, berarti kalau dia pakai lobe, ini pas tadi. Kalau dia pakai lobe kan atasnya tertutup. Berarti ini gini aja. Untuk nutupin yang bagian sininya aja. Kalau ini pun nggak ada, Sat, nggak masalah sebenarnya kan? Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Cuman ini kan fungsinya untuk apa? Kadang-kadang ada jenazah yang ngangap terus, ngangap, ya kan, terbuka. Itulah sebenarnya fungsi dari ini juga. Jadi bisa kita ikat ke sini, habis itu dari sini pun bisa gini kan? Cuma nutupin kepalanya, biar nggak terbuka terus mulutnya. Jadi ini cuma untuk nutupin kepalanya saja, modelnya sebisanya saja, tanpa harus angkat-angkat, tanpa harus kuat-kuatin. Kalau mukena itu udah betul ya? Mukena itu, ini contoh, mana dia? Udah kayak jualan kain nih. Contoh mukena. Bisa? Bisa? Iya, yang penting bibir tertutup. Nggak nabok kayaknya nih, Sat. Dia nggak dipotong juga itu. Kain begini juga lah ya. Iya, sama kainnya. Kan sepertiga tadi. Sepertiga untuk cawat, sepertiga untuk sarung, sepertiga untuk nutupin kepala. Orang hidup lagi bisa. Nah, bisa. Iya. Yang penting itu sampai ke pipi. Tertutup sampai ke pipinya. Yang tadi itu untuk pengikat tali itu dari mana diambil? Dari ujung. Begini. Nih, ujung. Berarti berkurang lagi enggak? Kan ujung sedikit sini aja. Oh, ke sana ya. Iya. Masukkannya kapan ini? Masukkan talinya? Udah kan, tunggu dulu lah. Ini kan susun di rumah orang kan? Atau di rumah saya nyusunnya? Karena pas saya mau nyusun di rumah duka, tengok lagi banyak yang ngaji, nggak mungkin suruh bubar. Saya susunlah di rumah samping. Udah tersusun di rumah samping, kalau ada kapas kasih kapas, Tat. Di mana posisi kamu? Dia pas di badan, tengah berarti. Semua. Kalau ada sebisanya aja. Kalau nggak ada nggak masalah. Yang atas juga kan? Atas juga. Kapas sendiri nggak harus juga. Nggak, kapas Pak gunanya untuk biar lembut aja dipegang. Jadi kapas ini sebisa mungkin lah tadi yang kapas ini. Iya. Menutupi badan semua bawah. Kalau kapas cuma punya dikit, berarti sisakan untuk kepala, untuk muka. Yang lain nggak usah. Cuma kalau kapasnya banyak, kasih bawah ini kan satu ini kalau dibuka bisa untuk nutupin semua ini. Bawah semua lah pokoknya. Bawah semuanya, Semua. atas nanti setelah dia ditaruh baru dikasih sikunya, lehernya, badannya. Dan jangan lupa kita bawa juga kapas sedikit untuk kamar mandi. Kalau emang kotorannya nggak habis-habis untuk nutupin. Atau walaupun kotorannya bersih, ketika nanti pakai cawat, kita lapis pakai ini. Ya, supel. Tapi kasih air dulu, Pak. Nah, yang kurang apa dari Ustaz? Tali kan. Udah selesai disusun. Saya mau ke rumah duka lagi rame, saya susun di rumah saya. Udah saya susun di rumah saya, barulah ini saya lipat. Ini kan tadi naik keluar kan? Tutup dulu. Udah. Tutup dulu aja, Pak. Tutup. Sana tutup, Pak. Sini, Pak. Nah, tutup lagi pun boleh. Karena kan mau kita bawa nih. Nanti udah tersusun. Barulah kita kasih tali. Di bawahnya. Karena kalau jenazah udah ditaruh, baru dikasih tali, kan kita gini-gini kan berarti. Enggak, Payah. selama ini ada yang naruh tali dulu. Taruh tali dulu baru letakkan kain kafan. Ya, ada juga. Nah, Ya, maksudnya ini tambah ilmu kita ini kan. ya. Ini bisa dibawa ini kan. Ya. Karena kalau naruh tali dulu berarti kan Lapang dia. kain harus disesuaikan.
Kadang-kadang pas posisinya. Kok ini kan udah pas posisinya. Udah gini modelnya, berarti sini bagian kepala, sini lengan, sini pinggul, lutut sama kaki. Udah aman di bawah ya. Udah. Jadi tali kita perlu 5. Ini yang normal Pak ya. 5 itu 1 lembar di bagian kepala. Izin Pak, taruh bawahnya Pak. 1 meter, 1 meter, sorry, 1 meter. 1 meter ya? Ya. 1 meter di bagian, 2 meter di bagian bahu. Cuma kalau anaknya kecil, kan cukup 1 meter. Ini 2 meter. Hah? Ya, ini kalau tadi kita beli perlengkapan yang gini, ada. Bukan harus dipotong dari kain ini ya? Dipotong kalau emang nggak ada, dipotong dari sini boleh. Kalau kita beli perlengkapan yang lengkap ini, dia kain talinya udah ada. Enggak, talinya bergulung. Talinya tali gini. Nah, yang kita potong. Talinya gini. 1 meter bagian atas, 2 meter di bahu, 2 meter di pinggul, 1 meter lutut, 1 meter bawah. Gimana belanjanya? Belanjanya itu ada nama kotaknya itu. Biar belanja. Iya, ini sebenarnya solusi, Bu. Pas lagi mepet ya kan, nggak sempat nyusun-nyusunnya. Hah? Udah. Oh, udah lengkap kali nih kok gini nih. Sampai sisirnya pun ada. Spidol untuk nulis di ini pun ada. Satu ini? Iya. Satu jenazah? Sujud aja. Taksir harga segitu? Ini ada yang 5,5, ada yang 600. Nah, Oh, itu ya. sampai katembatnya. Jadi ibaratnya ini tinggal jadi lah, tinggal nulis. Papanya pun ada. Kain dasarnya sudah dipotong. Udah. Itu berapa dipotong orang itu? Kainnya 2 meter lebih. 21 biasanya atau 22 per lembarnya. Nah, jadi kainnya macam-macam tuh model itu. Udah sama papan tuh ya? Udah. Makanya kalau dia mepet, saya biasanya ketika dia nelpon, saya telepon ini, Pak, antar ke lokasi rumah duka, nanti sana yang bayar. Nah, jadi dia udah datang sini, sama-sama semua daunnya udah lengkap sama dia. Kita mau ada yang pakai daun nggak? Ada yang pakai daun, nggak pakai daun, ya kan? Jadi semua udah lengkap satu kotak ini. Jadi itu kan ukuran kan kalau kepepet lah. Ya, Kan 2 meter lebih. ya, Jadi kalau pasangannya dia kecil kayak gini lebih pendek, Ya. itu lebih baik dikurangin nanti yang itu atau langsung aja? langsung aja. Kayak ini pun, ini pasti berlebih ini. Ya kan? Sebenarnya boleh dipotong, cuman kita khawatir tadi. Jangan sampai ada sisa kain kapan. Cuman kalaupun mau dipotong, saya biasanya kalau emang harus dipotong, dilipat gini. Dilapis. Tapi lipatnya rapi. Boleh, nggak apa-apa. Di dalam aja. Iya, di dalam. Ketika manjangnya dilipat kan. Atau kalau emang harus dipotong, nanti setelah ini dipotong, udah kan semua dipotong, sebelum jenazah ditutup, potongannya taruh ke dalam. Selipkan. Ini menghindari tidak ada sisa kain kapan. Nanti diambil orang ya. Iya, Ana emang yang Ana pakai itu praktek sisa kain kapan. Cuma kan saya pakai sisa kain kapannya untuk kegiatan kayak gini untuk praktek. Ada nanti dia disalahgunakan sisa kain kapannya, Untuk hilangkan jerawat gitu ya. macam-macam lah ya kan, nggak tahu kita. Tengok-tengok dia. Ini jenazah kecil ini pasti ada sisa nih. Nunggu dia. Rupanya dikutipinnya kan kapan tadi. Nah, makanya kayak gamis tadi pun yang koyakannya ini itu nggak saya potong, biar aja kelewar gitu nggak apa-apa. Toh nggak nampaknya kan di dalam. Jadi setelah ini sudah kita susun, ikat dulu Pak. Nah, ikat biasa aja. Menandakan posisinya biar nggak bergerak ya. Ya, terus pun karena kan dia bukan diurus di sini. Kan jenazah masih mau dimandikan. Ini yang tadi disebut yang harus kita siapkan pertama kali. Iya, siapkan dulu nih. Ini udah siap baru kita mandikan jenazah. Nah, ini kan Pak kebetulan saya susun di rumah saya. Kalau rumah duka lagi rame, saya susun lipat 1, 2, mau kayak mana lipatnya. Dah, berangkat. Di mana rumah dukanya? Di sana katanya. Saya udah bawa di rumah. Penting konfirmasi tingginya dulu kan. Iya. Atau misalnya ada yang jemput, ya kan? Nah, ini antar ke sana. Saya bentar lagi baru nyampe. Makanya Bu, orang tua saya kan dua-duanya Bilal. Jadi kalau misalnya yang meninggal laki-laki, yang ngurus Buya. Cuma Buya lagi di kantor, nggak sempat. Buya telepon Umi. Mi, siapkan kain kapan? Jam 11 Buya jemput. Umi di rumah nyusun kain kapan, jam 11 Buya datang tinggal ngambil. Jadi orang yang di rumah duka tinggal nyiapkan tempat memandikan jenazah. Kain kafan Bilal yang nyiapkan. Jadi kayak kita pun sekarang nih Ustaz ya kan. Rumah kan, tau lah kita sama rumah kan, kecil-kecil gitu ke rumah kita kan. Kalau emang di sana ada yang lagi melayat,
kayaknya kok kurang sosok kita gusur misalnya, kain kafan kita siapkan aja tempat lain. Nah, tapi ini ketika jenazah mau dimandikan, baru kita susun. Ini kan udah siap kan? Anak bawa ke rumah duka, di mana mau dimakamkan, mau dikafankan, di ruang tamu, baru kita buka lagi. Nah, atau ini pun nggak dibuka, mandikan dulu jenazah. Setelah jenazah dimandikan, buka, kan tinggal buka dia susun lagi. Berarti untuk kain kafan udah selesai. Berarti pemotongan kain kafan, penyusunan, cara ngafankannya kan nanti setelah dia dimandikan. Yang penting ini jenazah kain kafan sudah dipotong, kain kafan sudah disusun. Selesai. Kalau ini udah selesai, baru jenazah dimandikan. Nah, kalaupun ini lagi dikerjai, jenazah dimandikan nggak apa-apa. Cuman pastikan ini lagi dikerjain. Kain kafan di mana? Di rumah samping dikerjain. Pastikan ini lagi dikerjain orang. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu. Dah. Selesai kain kafan. Kita taruhlah di rumah dukanya. Dah, baru kan jenazah, barulah boleh kita mandikan. Oke, saat pindah ke saat. Oke. Ini dekat ya. Angkat dulu, Pak. Mandikan jenazah. Ini ada 2 macam ya. Ada mangkuk, ada yang Ya.